Sahabat Ardis Syndicate Official, hari ini kita bicara jujur, tanpa basa-basi, tanpa jaim, tanpa tedeng aling-aling. Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk, dipimpin oleh Prof. Jimli Asyidiki. Tugasnya mulia, mempercepat reformasi, memperbaiki institusi, mendengarkan suara rakyat. Tapi, apakah reformasi ini benar-benar akan berjalan? Atau kita hanya sedang menyaksikan babak baru dari ritual tahunan bernama pembenahan tanpa perubahan? Mari kita bedah kenyataan yang ada satu persatu. Komisi membuka jalur khusus bagi publik. WhatsApp 0813-1797-771 dan email sekretariatreformasikepolisian@gmail.com. Langkah yang bagus, setidak-tidaknya secara teori. Namun ada kenyataan pahit yang tak bisa kita tutupi. Masyarakat Indonesia sudah terlalu sering memberi masukan, tapi terlalu jarang melihat perubahan. Orang sudah capek bicara, karena lama-lama merasa percuma bicara, ujung-ujungnya hilang di udara. Apakah kanal baru ini benar-benar akan menyerap aspirasi? Atau sekadar mengalihkan arus pesan dari HP pribadi komisi ke server yang lebih rapi, tanpa jaminan masalahnya ikut dibereskan? Reformasi Polri bukan soal oknum, walaupun istilah oknum sepertinya sudah minta pensiun karena terlalu sering dipakai. Reformasi Polri adalah soal sistem. Sistem yang membuat polisi baik sering kalah oleh polisi nakal. Sistem yang membuat laporan bisa hilang, bisa maju, bisa mundur, tergantung siapa pelapornya. Sistem yang membuat keadilan terasa seperti barang mewah, bukan barang publik. Inilah yang sedang diuji. Beranikah komisi menyentuh akar masalah, atau hanya memotong ranting sambil membiarkan akarnya tetap tumbuh kuat? Komisi ini dibentuk atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Beliau meminta laporan berkala, pengkajian mendalam, dan peta jalan perbaikan Polri. Bagus, tapi kita harus jujur. Instruksi reformasi Polri sudah keluar dari presiden-presiden sebelumnya. Dari era SBY, era Jokowi, hingga sekarang. Lalu rakyat bertanya, kalau semua presiden bilang ingin reformasi Polri, kenapa sampai hari ini problemnya masih sama? Karena reformasi bukan soal siapa presiden. Reformasi adalah soal kemauan institusi untuk berubah. Pertanyaannya, apakah Polri siap berubah atau hanya siap diberi panggung perubahan? Video ini bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghina, bukan untuk menuduh. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Reformasi tanpa pengawasan publik adalah ilusi. Keadilan tanpa transparansi adalah mitos. Dan komisi tanpa tekanan rakyat hanyalah grup kerja dengan map tebal tapi dampak tipis. Kita, masyarakat, punya tugas besar: bersuara, mengawasi, bertanya, mengkritik. Karena tanpa itu, reformasi hanyalah poster, bukan perubahan. Secara objektif, pembentukan komisi ini langkah yang benar. Ada niat politik dari presiden, ada tokoh kredibel yang memimpin, ada kanal aspirasi dibuka. Tetapi objektivitas juga mengharuskan kita menyampaikan sisi lainnya. Reformasi Polri selama 20 tahun terakhir selalu menemui tembok besar bernama resistensi internal. Perubahan yang menyentuh kewenangan, komando, wewenang penyelidikan selalu menjadi wilayah paling sensitif. Jadi apakah reformasi ini berhasil? Masih terlalu dini untuk menjawab. Tapi raw materialnya ada. Dan rakyat yang menentukan apakah proses ini berjalan lurus atau bengkok. Komisi boleh dibentuk, kanal masukan boleh dibuka, presiden boleh memerintah. Tapi reformasi sejatinya bukan dimulai dari meja rapat, melainkan dari keberanian publik untuk terus mengawal. Jika negara membuka pintu, maka masyarakat wajib masuk. Bukan untuk memarahi, tapi untuk mengingatkan. Kami ingin Polri yang kuat,
profesional, dan manusiawi. Karena negara yang baik bukan negara tanpa kritik, tapi negara yang berani mendengarkan kritik. Kalau sahabat merasa pembahasan ini penting, jangan diam. Tekan tombol like agar algoritma tahu bahwa rakyat masih peduli. Tulis komentar Anda, setuju, tidak setuju, marah, atau punya pengalaman pribadi. Setiap komentar Anda bukan sekedar tulisan, tapi bagian dari tekanan publik agar reformasi tidak mandek di meja rapat. Dan jangan lupa subscribe, bukan demi angka, tapi supaya Anda tidak ketinggalan saat kita membedah isu-isu panas lain yang sering disapu rapi di bawah karpet. Aktifkan loncengnya, karena di channel ini setiap fakta punya nyawa, setiap data punya suara, dan setiap suara Anda punya arti. Terima kasih sudah menonton, saya pamit, tetap kritis, tetap waras, tetap semangat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.